Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ilet Arsi, perwakilan dari kelompok 8, akan menjelaskan materi tentang tipologi studi perkotaan, yang mana yaitu ada diferensiasi sosial dan wilayah perkotaan. Diferensiasi sosial adalah pengkelasan atau penggolongan atau pembagian masyarakat secara horizontal atau sejajar. Contohnya itu pembedaan agama, di mana orang yang beragama Islam tingkatannya sama dengan pemilik agama lain seperti agama Kristen, Hindu, Buddha, dan agama lainnya. Yang kedua yaitu ada bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Yang pertama yaitu diferensiasi ras, yang mana pengelompokan masyarakat berdasarkan ciri fisiknya. Yang kedua yaitu diferensiasi suku, bangsa, atau etnis, yaitu pengelompokan atau penggolongan manusia berdasarkan ciri-ciri biologisnya yang sama seperti ras, namun suku bangsa memiliki kesamaan budaya yaitu ciri fisik, bahasa, daerah, kesenian, dan adat istiadat. Yang ketiga yaitu diferensiasi klan atau sistem sosial berdasarkan ikatan darah atau keturunan yang sama, umumnya terjadi di masyarakat bilateral, baik melalui garis ayah ataupun ibu. Yang keempat yaitu diferensiasi agama, yaitu pengelompokan masyarakat berdasarkan agama atau kepercayaannya. Yang kelima yaitu diferensiasi profesi atau pekerjaan, yaitu pengelompokan masyarakat atas berdasarkan jenis pekerjaannya atau profesinya. Yang keenam yaitu diferensiasi jenis kelamin, yaitu pengelompokan dalam masyarakat yang didasarkan pada perbedaan seks atau jenis kelamin, misalnya laki-laki dan perempuan. Yang ketujuh yaitu diferensiasi asal daerah, yaitu pengelompokan manusia berdasarkan asal daerahnya atau tempat tinggalnya atau desa atau kota. Yang kedelapan yaitu diferensiasi partai, yaitu berdasarkan perbedaan masyarakat dalam kegiatannya mengatur kekuasaan negara, yaitu berupa kesatuan sosial dan seasasnya. Baiklah, selanjutnya itu klasifikasi wilayah perkotaan, yang mana yaitu klasifikasi kota berdasarkan fungsinya menurut Gist, NP, dan Halber. Yaitu ada kota berfungsi sebagai kota industri, yang mana dalam kota ini kegiatan industri merupakan kegiatan yang menonjol dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan bukan industri. Yang kedua yaitu kota berfungsi sebagai pusat perdagangan. Kota-kota perdagangan yang besar biasanya merupakan kota-kota pelabuhan. Hal ini disebabkan karena kota yang bersangkutan mempunyai kemungkinan beraktivitas jauh lebih besar daripada kota-kota lain yang bukan pelabuhan, terutama ditinjau dari pintu gerbang transportasinya. Contohnya itu kota perdagangan bertaraf internasional, yaitu Bombay, Hong Kong, London, dan sebagainya. Selanjutnya itu kota berfungsi sebagai pusat politik, yaitu karena adanya perubahan situasi di mana muncul fenomena baru di bidang teknologi, maka beberapa kota yang semula berfungsi sebagai pusat pemerintahan kemudian berubah menjadi kota-kota sebagai pusat perdagangan dan industri. Contohnya kota Jakarta. Selanjutnya kota berfungsi sebagai pusat kebudayaan. Dalam hal ini potensi kulturalnya kelihatan menonjol dibandingkan dengan fungsi-fungsi lain yang ada. Contohnya kota Yogyakarta dapat dianggap menonjol di bidang pendidikan dan juga mengenai kegiatan kebudayaannya. Selanjutnya yaitu kota berfungsi sebagai pusat rekreasi atau kesehatan. Suatu kota akan mempunyai fungsi sebagai tempat rekreasi atau kesehatan apabila pada kota tersebut mempunyai kondisi-kondisi tertentu yang mampu menarik pendatang-pendatang untuk menikmati keindahan dan kenyamanan tertentu yang ada pada kota tersebut. Selanjutnya yaitu kota yang tidak mempunyai fungsi tertentu yang menonjol, yaitu kota-kota yang tidak mempunyai fungsi tertentu yang menonjol biasanya baru merupakan kota-kota yang masih sangat muda usia pertumbuhannya atau kota-kota kecil. Kota-kota yang seperti itu fungsinya masih tergantung dari kota lain yang lebih besar. Selanjutnya itu ada kota berdasarkan karakteristik fisiknya, yaitu contohnya itu seperti kota Akropolis yang didirikan di atas perbukitan seperti Athena dan Roma.
Selanjutnya itu kota berdasarkan fisikalnya menurut Nelson yang menekankan pada segi morfologinya. Yang pertama itu kota berbentuk bujur sangkar. Kota ini biasanya merupakan kota yang terbentuk karena adanya kegiatan yang relatif seragam dan biasanya sangat dipengaruhi oleh kegiatan pertanian. Yang kedua yaitu kota berbentuk empat persegi panjang. Kota-kota yang terbentuk empat persegi panjang ini pada garis besarnya sama dengan kota yang berbentuk bujur sangkar. Hanya saja pada kedua sisinya yang lain terdapat hambatan alami seperti gurun pasir, laut dan lainnya yang sangat mengganggu kesempatan zona-zona kota yang ada untuk berkembang di samping. Ketiga yaitu kota-kota yang berbentuk seperti kipas. Pada kota-kota seperti ini biasanya pusat kota terletak pada daerah pinggiran. Oleh karena itu perluasan fisikal kotanya hanya berjalan pada sisi tertentu saja. Pada umumnya, kota-kota pelabuhan yang mempunyai bentuk kipas adalah merupakan kota-kota pelabuhan yang mempunyai latar belakang topografi yang relatif datar dan tidak mempunyai hambatan fisikal yang lain. Contohnya itu seperti kota Semarang. Yang selanjutnya itu ada kota berdasarkan karakteristik pertumbuhannya menurut Huston. Yang pertama itu stadium pembentukan inti kota. Stadium ini merupakan tahap pembentukan apa yang kemudian dikenal dengan istilah CBD atau Central Business District. Pada masa ini baru dirintis pembangunan gedung-gedung utama sebagai penggerak kegiatan yang ada dan yang baru mulai meningkat. Yang kedua yaitu stadium formatif. Tahap ini mulai menunjukkan ciri-cirinya yang berbeda dengan tahap yang pertama. Hal ini timbul sebagai akibat adanya revolusi industri yang meledak di kawasan Eropa Barat. Perkembangan industri pada saat itu mulai meluas dan perkembangan teknologi juga merusak ke sektor-sektor lain seperti sektor transportasi dan komunikasi serta perdagangan. Yang ketiga yaitu stadium modern. Stadium ini mulai terlihat pada abad ke-20 sejalan dengan semakin majunya perkembangan teknologi. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi kota berdasarkan dinamika fungsionalnya menurut Taylor dan Girif. Yang pertama itu tahap infantil. Pada tahap ini belum terlihat adanya pemilahan yang jelas mengenai daerah-daerah pemungkinan dengan daerah-daerah perdagangan atau daerah tertentu. Yang kedua yaitu tahap juvenil. Pada tahap ini mulai terlihat adanya proses pengelompokan perkotaan pada bagian-bagian kota tertentu dan daerah dengan karakteristik khusus. Yang ketiga yaitu tahap dewasa. Pada tahap ini mulai terlihat gejala-gejala segregasi fungsi-fungsi atau pemisahan fungsi-fungsi dan kemudian mengelompok. Kelas pemungkinan yang jelek terlihat dengan jelas perbedaannya dengan kelas pemungkinan yang lebih baik. Yang keempat yaitu tahap ketuaan. Tahap ini ditandai oleh adanya pertumbuhan yang terhenti, kemudian kemunduran dari beberapa distrik dan kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi kota berdasarkan atas kondisi tekniko-kulturalnya menurut Minford Lewis. Yang pertama yaitu fase teknikal. Pada fase ini sesuatu pemukiman ditandai oleh adanya penggunaan angin, air, dan bahan bakar dari kayu sebagai sumber tenaga. Yang kedua yaitu fase paleoteknikal. Pada fase ini telah terlihat adanya kemajuan dalam penggunaan sumber-sumber energi. Yang ketiga yaitu fase neoteknik. Perkembangan kota ditandai dengan mulai digunakannya tenaga listrik sebagai sumber energi. Yang keempat yaitu fase bioteknik. Dalam fase ini peradaban manusia dan segala pertimbangan atau tindakan manusia selalu ditinjau dari matra biologis dalam skala yang lebih luas konteksnya dibandingkan pertimbangan fisikal semata. Selanjutnya yaitu klasifikasi kota berdasarkan atas pertumbuhan kota dari matra sosiokultural menurut Lewis, Minford. Yang pertama yaitu eupolis atau fase eupolis. Dalam tahap ini dicerminkan oleh adanya
village community yang makin maju, walaupun kondisi kehidupannya masih didasarkan pada kegiatan pertanian, pertambangan dan perikanan. Yang kedua yaitu fase polis. Tahap ini ditandai oleh adanya atau munculnya pasar yang cukup besar, dan sementara itu beberapa kegiatan industri yang cukup besar mulai bermunculan di sana sini. Yang ketiga yaitu fase metropolis. Dalam tahap ini penampakan kekotaannya sudah mulai bertambah besar. Fungsi-fungsi perkotaannya terlihat mendominasi kota-kota kecil lainnya yang berada di sekitar kota tersebut dan daerah pedesaan tersebut. Yang keempat yaitu fase megapolis. Di tahap ini ditandai oleh adanya tingkah laku manusia yang hanya berorientasi pada materi saja. Standarisasi produksi lebih diutamakan daripada usaha-usaha kerajinan tangan. Yang kelima yaitu fase tironopolis, yaitu ukuran atau tolak ukur budayanya adalah apa yang tampak saja, masalah uang atau materi, dan ketidakacuhan mengenai segala aspek kehidupan mewarnai tingkah laku penduduknya. Yang keenam itu fase nekropolis. Tahap ini juga disebut sebagai tahap keadaan kota yang mati. Hal ini disebabkan karena adanya peperangan, kelaparan, atau penyakit atau wabah yang melanda kota tersebut dengan hebat. Keadaan ini mengakibatkan timbulnya kemunduran pelayanan kota. Seperti ini menunjukkan gejala-gejala kehancurannya. Materi selanjutnya yaitu stratifikasi sosial kota. Yang mana stratifikasi sosial adalah sebuah konsep yang menunjukkan adanya pembedaan dan atau pengelompokan suatu kelompok sosial atau komunitas secara bertingkat. Misalnya dalam komunitas tersebut ada strata tertinggi, strata sedang, dan strata terendah. Yang pertama yaitu ada stratifikasi sosial tertutup. Adalah stratifikasi di mana tiap-tiap anggota masyarakat tersebut tidak dapat pindah ke strata atau tingkatan sosial yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Contohnya seperti sistem kasta di India dan Bali, serta di Jawa adanya golongan darah biru dan adanya golongan rakyat biasa. Tidak mungkin anak keturunan orang biasa seperti petani yang miskin bisa menjadi keturunan ningrat bangsawan darah biru. Yang kedua yaitu stratifikasi sosial terbuka. Adalah sistem stratifikasi di mana setiap anggota masyarakatnya dapat berpindah-pindah dari satu strata ke strata yang lain. Misalnya seperti tingkat pendidikan, kekayaan, jabatan, kekuasaan, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu struktur ekonomi perkotaan. Pertumbuhan ekonomi perkotaan mungkin adalah faktor terpenting dalam penentuan kebijakan pembangunan kota. Tiga hal yang menjadi dasar ekonomi perkotaan dapat dikategorikan menjadi basis ekonomi perkotaan: keterkaitan ekonomi kota dan pedesaan, dan kesejahteraan penduduk. Basis ekonomi perkotaan sangat ditentukan oleh sumber daya lokal yang dominan. Institusi ekonomi utama perkotaan dalam hal ini pemerintah kota harus dapat mengembangkan kerangka peraturan dan skala kota untuk mendorong adanya investasi oleh pihak swasta. Pihak swasta yang paling berpengaruh di sini adalah perbankan, industrialis, dan pengusaha jasa. Perbankan memiliki peran strategis karena memiliki kemampuan utama dalam meningkatkan komposisi investasi, pasar obligasi daerah, serta pemberian kredit mikro kepada usaha kecil menengah atau UKM. Integrasi serta akses pelaku ekonomi pedesaan terhadap ekonomi perkotaan juga perlu direncanakan dengan baik. Dewasa ini industrialisasi di perkotaan yang menyempitkan lahan pertanian telah mendorong adanya usaha pertanian di perkotaan. Hal ini menyebabkan interaksi kota dan desa dalam wujud aliran produksi pangan dari desa dan modal dari kota mengalami penurunan. Di satu sisi, hal ini bisa membangkitkan kemandirian kota dalam permasalahan pangan, namun berarti terhambatnya pembangunan di pedesaan. Hal ini juga menghambat proses reurbanisasi penduduk perkotaan. Reurbanisasi itu terutama ditunjukkan bagi pemenuhan tenaga kerja sektor hulu di pedesaan yang kadang-kadang malah kekurangan tenaga kerja dalam jumlah kualitasnya. Tata
ruang kota berperan di sini dalam penyiapan lahan yang cukup untuk pasar atau kegiatan ekonomi lain, sarana atau prasarana ekonomi, serta pemukiman yang memadai. Tata ruang yang terintegrasi terutama dalam penyiapan sarana dan prasarana perekonomian kota, yaitu transportasi, sumber daya air, telekomunikasi atau informasi, dan energi. Tata ruang transportasi terutama berperan dalam efisiensi pemindahan orang dan barang dari desa ke kota dan di dalam kota. Tata ruang pemukiman, baik secara vertikal maupun horizontal, harus tersedia dengan baik. Jaringan telekomunikasi berupa jaringan telepon, internet, dan lain-lain juga harus diperhatikan dalam hal ini. Materi selanjutnya yaitu mobilitas sosial perkotaan. Yang pertama itu sifat dasar mobilitas sosial. Di dalam dunia modern, banyak negara berupaya untuk meningkatkan mobilitas sosial dengan asumsi bahwa semakin tinggi tingkat mobilitas sosial akan menjadikan setiap individu dalam masyarakat semakin bahagia dan bergairah. Tentunya asumsi ini didasarkan atas adanya kebebasan yang ada pada setiap individu dari latar belakang sosial manapun dalam menentukan kehidupannya. Tidak adanya diskriminasi pekerjaan baik atas dasar seks, ras, etnis, dan jabatan akan mendorong setiap individu memilih pekerjaan yang paling sesuai baginya. Bila tingkat mobilitas sosial tinggi, meskipun latar belakang sosial setiap individu berbeda dan tidak ada diskriminasi pekerjaan, maka mereka akan tetap merasa mempunyai hak yang sama dalam mencapai kedudukan sosial yang lebih tinggi. Tinggi rendahnya mobilitas sosial individu dalam suatu masyarakat sangat ditentukan oleh terbuka tidaknya kelas sosial yang ada pada masyarakat tersebut. Pada masyarakat yang berkelas sosial terbuka, maka masyarakatnya memilih tingkat mobilitas tinggi. Sedangkan pada masyarakat dengan kelas sosial tertutup, maka masyarakat tersebut memiliki tingkat mobilitas sosial yang rendah. Yang kedua yaitu bentuk mobilitas sosial, yaitu terbukanya kesempatan untuk meraih kehidupan yang lebih baik, terjadinya keretakan hubungan antar anggota primer yang disebabkan karena perpindahan status yang lebih tinggi atau status yang lebih rendah. Dalam berbagai kasus menunjukkan bahwa pada umumnya mobilitas mengambil bentuk dalam dua arah, tingkat mobilitas individu maupun kelompok yang menurun maupun naik atau meningkat merupakan salah satu tolak ukur dari masyarakat yang bersistem sosial terbuka. Dan unsur positif maupun negatif dari sistem pewarisan tidak cukup kuat menyaingi faktor prestasi sebagai faktor penentu utama dari kedudukan sosial. Yang ketiga yaitu faktor penentu mobilitas sosial. Yang pertama yaitu faktor struktur. Bagiannya yaitu struktur pekerjaan. Secara kasar, aktivitas ekonomi dibedakan dalam dua sektor, yaitu sektor formal dan informal. Kedua sektor tersebut tentunya memiliki karakteristik yang berbeda, di mana sektor formal memiliki sejumlah kedudukan mulai dari rendah sampai kedudukan yang tinggi, sedangkan sektor informal lebih banyak memiliki kedudukan yang rendah dan sedikit berstatus tinggi. Bagian yang kedua yaitu ekonomi ganda. Dilihat dari sudut ekonomi, status masyarakat ditandai atas dasar jiwa sosial, bentuk-bentuk organisasi, dan teknik-teknik yang mendukungnya. Ketiga unsur itu saling berkaitan dan menentukan ciri khas dari masyarakat yang bersangkutan. Maksudnya adalah bahwa jiwa sosial, bentuk organisasi, dan teknik yang unggul akan menentukan gaya dan wajah masyarakat bersangkutan. Bagian yang ketiga yaitu penunjang dan penghambat mobilitas. Anak-anak yang berasal dari kelas sosial menengah pada umumnya memiliki pengalaman belajar yang lebih menunjang mobilitas naik daripada pengalaman anak-anak yang kelas sosial rendah. Faktor yang kedua itu faktor individu. Bagiannya itu ada perbedaan kemampuan yang ada pada masing-masing individu merupakan salah satu indikator penting yang menentukan keberhasilan hidup dan tingkat mobilitasnya.
Yang kedua yaitu perbedaan perilaku yang menunjang mobilitas. Perilaku penunjang mobilitas adalah suatu pandangan atau orientasi sikap individu terhadap mobilitas. Perbedaan orientasi sikap individu terhadap mobilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pendidikan, kesenjangan nilai, kebiasaan kerja, pola penundaan kesenangan, kemampuan, dan pola kesenjangan nilai. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 8. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.